Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Destrisya Adila dengan NIM D11 2023 03785. Nama saya Zahra Amelia dengan NIM D11 2023 03779. Kami dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari demokrasi. Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan atau keratein dari, oleh, dan untuk rakyat atau demos, yang artinya negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Meskipun rakyat berkuasa atau government of all by the people, tetapi prakteknya ketidaktentuan tentang lembaga-lembaga, artinya demos bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya populasi tertentu. Yang kedua ada awal demokrasi di Yunani. Yang pertama, pemilihan langsung. 300.000 dalam satu negara dan hanya warga yang resmi yang berhak pemilihan. Budak belia, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak berlaku. Yang kedua, dalam perkembangan zaman modern, tidak semua warga negara dapat langsung terlibat dalam perwakilan. Hanya mereka yang mempunyai kemampuan membangun pengaruh dan menguasai suara politik yang terpilih sebagai wakil. Yang ketiga ada Magna Carta 1215 Raja John Lackland. Peristiwa ini tidak saja sebagai suatu kemenangan parlemen atas raja, melainkan juga kemenangan rakyat dalam pergolakan Bill of Rights di Inggris, bahwa raja menyetujui dan menjamin hak dan privilege sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang. Yang kedua ada reformasi atau Eropa Barat. Revolusi agama, yaitu semula baik-baik, lama-kelamaan pecah perang antara kerajaan dan agama. Selanjutnya ada Renaissance atau Italia. Masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan. Bertindak sebebas-bebasnya tanpa boleh ada orang lain yang menguasai dengan ikatan-ikatan. Dampak positif dari ini adalah kehidupan modern dan iptek berkembang pesat. Dampak negatifnya yaitu sifat-sifat buruk manusia merajalela. Sistem pemerintahan negara ada diktator, parlementer, presidensial, referendum, dan campuran. Bentuk demokrasi ada pemerintahan monarki dikuasai HKM yang timbul dari alam, monarki absolut, monarki konstitusional, dan monarki parlemen. Contohnya dari Jepang, Inggris, dan India. Kekuasaan dalam pemerintahan terdapat John Locke menyatakan bahwa pemerintah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif atau yudikatif, dan federatif. Menurut Montesquieu, ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Demokrasi di Indonesia dalam sistem kepartaian ada 3 sistem. Yang pertama, polyparty system, biparty system, dan monoparty system. Sistem pemerintahan negara ada 4 sistem, yaitu pemerintahan diktator, sistem pemerintahan parlemen, presidensi, dan campuran. Yang pertama, parlemen. Ciri-cirinya didominasi oleh parpol dan DPR. Akibatnya, persatuan untuk melawan musuh menjadi kendor sesudah kemerdekaan. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Ciri-cirinya, dominasi presiden, peran parpol terbatas, peran ABRI sebagai unsur sospol, menyimpang konstitusional, dan menampilkan aspek demokrasi rakyat. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila. Orde baru yaitu ciri-cirinya sistem presidensial, landasan formal PS, UUD, dan ketetapan MPR. Peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara lain. Pancasila hanya sebagai legitimasi politik saja. Dan yang terakhir ada demokrasi Pancasila Orde Reformasi. Ciri-cirinya multipartai pol menonjol, trias politika hanya berlaku pada saat pemilu saja, setelah itu lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan DPR. Berusaha mengembalikan perimbangan dan kekuasaan antar lembaga negara.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.